Selamat berjumpa di English Class bersama Ibu Yulianti Pujirahayu dengan materi Descriptive Text. Pada pertemuan kali ini, kita akan mempelajari KD 3.4.1, yaitu menemukan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan dari teks deskriptif lisan dan tulis, pendek dan sederhana, terkait tempat wisata dan bangunan bersejarah terkenal dengan penuh tanggung jawab. Adapun tujuan pembelajaran kali ini adalah setelah mempelajari materi, siswa diharapkan mampu untuk mengidentifikasi makna, fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan pada teks deskriptif sederhana lisan dan tulis tentang tempat wisata dan bangunan bersejarah sesuai dengan konteks penggunaan. Siswa mampu menjelaskan isi deskripsi lisan dan tulis tentang tempat wisata dan bangunan bersejarah dengan memperhatikan tujuan komunikasi, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks deskriptif sesuai konteks penggunaan. Siswa mampu mendeskripsikan secara lisan dan tulis tempat wisata atau bangunan bersejarah dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks deskripsi secara benar sesuai konteks penggunaan. Nah, sekarang mari kita mulai materi kita, yaitu descriptive text. The first is definition. Descriptive text is a type of English text that contains a detailed description or description of an object. Jadi, definisi dari descriptive text itu adalah sebuah teks yang berisi penjelasan detail atau penjelasan rinci tentang suatu objek. The next is social function. The social function of the descriptive text is to describe the tourism research and historical building. Jadi fungsi sosial dari teks deskriptif itu adalah untuk mendeskripsikan tentang tempat wisata dan bangunan-bangunan bersejarah. And then the language feeder. Language feeder used in descriptive text is using simple present tense. We use simple present tense to describe the place and giving the description about the place. Using past tense. We can use past tense when we want to talk or to tell about the history of the place. After that, there is adjectives. The adjectives used in descriptive text as interesting, beautiful, scenic, attractive, amazing, historical, famous, exotic, etc. Now, we come to the text structure of the descriptive text. Descriptive text has three parts that are opening. Opening consists of introductory paragraph. Introductory paragraph is a topic sentence that introduces the object going to be described. It consists of the identification about what place is described and where is its location. Jadi bagian pertama dari text structure itu adalah opening. Dan opening itu berisi paragraf perkenalan. Paragraf perkenalan merupakan sebuah topik sentence yang memperkenalkan objek yang akan dideskripsikan. Topik ini berisi identifikasi tentang apa tempat yang dideskripsikan tersebut dan di mana lokasinya berada. The second part of the descriptive text is body. The body contains of supporting paragraph and the description. Supporting paragraph consists of a series of paragraphs that describe the part or the reader or the specific characteristics of the subject.
while the description consists of what is the place, where is it, and how does it looks like. Jadi pada bagian body dari descriptive text itu terdiri dari supporting paragraph dan description. Supporting paragraph merupakan serangkaian paragraf yang mendeskripsikan bagian-bagian atau fitur-fitur atau karakteristik-karakteristik yang spesifik yang dimiliki oleh subjek. Dalam hal ini adalah tempat wisata. Sedangkan description itu terdiri dari what is the place. Jadi tempat apakah objek yang dideskripsikan tersebut, kemudian di mana lokasinya berada, dan seperti apa kondisi di tempat wisata tersebut. Untuk lebih jelasnya, seperti apa kondisi tempat wisata yang bisa dideskripsikan, maka berikut ini terdapat beberapa fitur atau kondisi dan karakteristik yang dimiliki oleh tempat wisata yang bisa kita sampaikan. Yang pertama yaitu attraction. Attraction is something that has an attraction, so people want to enjoy it. Jadi, atraksi adalah sesuatu yang memiliki daya tarik sehingga orang ingin menikmatinya. Komponen ini sangat dominan untuk membuat wisatawan melakukan perjalanan. Atraksi yang dikunjungi bisa terdiri dari dua hal, yaitu yang pertama site attraction, yaitu seperti tempat dengan pemandangan yang indah dan iklim yang baik, atau tempat-tempat bersejarah, termasuk historical sites. Kemudian yang kedua adalah event attraction, seperti kongres, pameran, festival, ataupun pertandingan olahraga. Nah, yang berikutnya adalah accommodation. Accommodation is a means of lodging available in a tourist destination, yaitu akomodasi. Akomodasi adalah sarana penginapan yang tersedia di suatu daerah tujuan wisata. Beberapa jenis akomodasi yang tersedia antara lain homestay, lodgement, motel, hostel, guest house, hotel melati hingga hotel berbintang. Ketersediaan sarana akomodasi di daerah tujuan wisata akan meningkatkan nilai daya tarik atraksi wisata yang ada. Dan akomodasi juga memotivasi seseorang untuk melakukan perjalanan wisata. Supporting paragraf berikutnya yaitu accessibility. Accessibility is a connecting facility and infrastructure so that tourists can reach a place easily. Jadi aksesibilitas merupakan sarana dan prasarana penghubung agar wisatawan dapat mencapai suatu tempat wisata. Supporting paragraf berikutnya bisa berisi amenities. Amenity is a facility provided by a tourist destination. Jadi, amenitas itu merupakan fasilitas yang dimiliki suatu tempat atau tujuan wisata atau destinasi seperti hotel, restoran, sarana olahraga, tempat ibadah, ketersediaan sambungan internet, dan lain sebagainya yang disediakan bagi wisatawan. Kemudian supporting paragraf berikutnya yang bisa disampaikan adalah activities. Activity is a tourist activities in a tourist destination. Jadi aktivitas merupakan kegiatan wisatawan di suatu destinasi pariwisata. Kegiatan yang dapat dilakukan di tempat wisata tersebut itu bisa kita ceritakan dan bisa kita sampaikan secara detail. The last part of the descriptive text is closing. Closing consists of concluding paragraph, and concluding paragraph is a paragraph that contains the conclusion of the description about the object. Jadi, pada paragraf ini disampaikan kesimpulan dari seluruh deskripsi tempat wisata tersebut. Bisa juga berupa rekomendasi tentang tempat wisata tersebut, apakah tempat wisata tersebut layak untuk dikunjungi ataupun tidak.
Kemudian berikut ini adalah contoh dari teks deskriptif tentang Tanjung Puting National Park. Silakan dibaca dan dipahami teks berikut ini agar kalian lebih memiliki gambaran tentang teks deskriptif. Now, we come to the last section of the material, that is exercise. The exercise for you is choose one of the tourist destination in your place and make the descriptive text about it. Jadi, silakan dipilih salah satu tempat wisata yang paling menarik bagi kalian di tempat kalian berada. Kemudian buatlah teks deskriptif tentang tempat wisata tersebut. Oke, let's try and good luck. Well, this is the end of the material today, and thank you for watching. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.